Al-faidatu wal faidatu. Quluhu i'lam ya. Ana su'ala minal muskilati al masailil haqqatil ghairil ma'lumah aradun ardu maradil qalbi aika ardi maradil qalbi fal kalamu min qabili Zaidun asadun tasbihun balighun li anna su'ala kal ardi wal iskala ay adamal ilmi yakni al jahla kamaradil qalbi fil ihlaki wal itlafi 'inda al ihmali idil jahlu yahlikud dina kamal anal marada yahlikul badana ila tabibi wal jawabi lahu as-su'ali sa'yun li islahi maradihi. Ini satu faedah. Katanya Imam, ketahui olehmu bahwa sungguh pertanyaan daripada beberapa kemuskilan. Arti kemuskilan masalah benar tapi tidak maklum, dan yang ada betul cuma hana maklum hinan bisa timbul arad marid kalbi, mendatangkan bagi penyakit hati. Ya kenturah hana betul, turah betul na kemuskilan, sehingga perlu kepada tanyang yang bisa membawa penyakit hati. Artinya seperti datang penyakit hati, datang muskil lagi datang penyakit dalam hati. Maka kalam musannif aradu maradil qalbi itu daripada pihak Zaidun asadun, artinya tasbih yang mubalaghah. Karena asal-asalnya soal kal ardi dimanyang saban lagi berdatang, dan iskal artinya tidak mengerti, yakni jahil saban lagi sakit hati pada mendatangkan kebinasaan dan mengitlafkan jiwa ketika dibiarkan, karena jahil itu dapat merusak agama, seperti barang bahwa sungguh sakit merusak ia akan badan. Jadi menyana kemuskilan walaupun adanya betul tetap efek samping mendatangkan bagi penyakit hati. Artinya penyakit hati yang lagi arad asal saja maradul qalbi kal arad tasbih balik. Karena demanyangnya tabal lagi mendatangkan sesuatu, sedangkan jahil lagi sakit hati. Sebagaimana ardi bu sindir ta'rid, sindiran, soal lagi sindiran. Sebagaimana sindiran menyakitkan hati, soal pun menyakitkan hati. Ila tabib wal jawab lahu sa'yun, kepada tabib dan jawab baginya soal itu usaha untuk mendafa sakitnya dengan obat dan pengobatan yang cocok. Jadi menyaurung karena kemuskilan yang taban lagi karena penyakit hati perlu kepada dokter. Dan yang ada sakit jantung, sakit paru-paru, sakit mah pajak pada dokter. Menancit apabila ada satu kemuskilan perlu kepada tabib untuk menjelaskan kemuskilan. Tahu olehmu bahwa seorang orang yang jahil itu sakit
hati mereka itu. Punya urang hana ilmu nyan urang yang sakit hati. Bermula ulama itu doktor. Dan bermula orang alim yang kurang dalam bidang ilmu syara' lagi yang tangkut dengan agama, walaupun orang yang kamil pada lainnya ulum syar'iyah, itu tidak bagus mu'alajah. Jadi yang ke atibba bagi orang jahil adalah ulama yang lengkap ilmu syariat, tarikat dan hakikat. Orang yang na ilmu lagi lebih lamare, punya istilah pun jamun lebih lamare, lebih dalam detail. Yang juga ya pubat. Yang sabar lagi menteri pun menteri roh menteri ka berfungsi lagi doktor ngan urang ilmu yang na bacut ka gemubat atau gepubut kitab yang rai-rai. Jadi sesuatu yang muskil penyakit, jahil penyakit, muskil perlu kepada jawaban, orang jahil pun perlu ubat. Ubat orang jahil adalah ulama yang sempurna dalam bidang ilmu agama. Menyohana dalam sempurna, walaupun sempurna relain jarang dah kan, tapi ilmu agama hana. Lagi imam besar Masjid Raya Bandar Acehnya, profesornya dari segi bahasa. Tapi saat orang tanya cok S2 hadis jangan dicaplu cit untuk meninggalkan mazhab. Ego hana ipiu, jadi profesor bahasa, ya merono bahasa tapi pegah tanya baik bermazhab. Coba ada cok hukum ayat dan hadis. Hana malai-malai ego. Alihan bedah orang tanya kata ka profesor boh juga imam masjid, itu pun bahasa yang ke untuk preh-preh awang Arab teruk kenan benda. Mari alihan karena naik bagi peng Baitul Asy. Ji hikirin pemerintah Aceh karena memang jihan aja bahasa cara bahasa Arab, karena bahasanya bukan karena ilmunya. Anjir naik ke imunsi payah putren. Imunsi kan bahasa perlehanan. Bahasa dia kat pintu, kau jaga pintu je ada truk tamu Arab, tukang sambut tamu. Yang kau ada minta orang tanya yang alumni dayah terdeman yang kahek tu. Imam menyata rombak panitia yang tengah. Tahu dah duduk ke imam yang hafiz, tahu dah duduk ke imam si yang profesor. Anak itu. Antip lah orang tanya dah. Nyo di masjid pulang tetak tahunan masjid Wahabi pulang Pri ya. Ya tai pegat le Kuwait tahu pegat. Oman yang lahir ka Wahabi raya kai mai kenan. Wahabi yang tutup ulai ngai Jamirah. Yang pedang qiyamul lail. Yang ke imam pedang tarawih yang ke imam. Jadi terupah mestinya bukan mesti je mana pupu je yang becoknya. Dan bermula orang bal yufsidu banyak alim nakis nyahanjik ke orang pubat orang jahil tidak cocok untuk mengobati, tetapi bahkan merusakkan. Lagi tabib jahil pubat badan mati orang. Tabib yang arif yang mungkin bisa terselamat. Kadang-kadang fasid badan dengan mu'alajahnya tabib jahil karena tidak ma'rifah obat yang dapat menolak bagi penyakit tertentu. Orang sakit lambung hijau ubat usus buntu. Kenyan kejadian nyambang kejadian menteng
rumah tusuk. Hina kanker darah lah apa? Kena hidung habis. Bentuk Malaya bocor jantung. Ina 20 ampere. Hina kapu ubat habis anak hidung. Kena ubat kanker darah je. Ya cok uru raja. Nah berita uru raja kecapi ya. Pelung Malaya jantung bocor bawaan lo. Kaya tu tak ubat ini. Lihat ke tabib jahil kan pulih tapi yufsidul badan. Wal alim al kamil orang yang nak ilmu lagi ka sempurna lagi ganyan gedepu ahwal penyakit hati. Dah penyakit-penyakit yang berulang hati yang perlu tabah tak tukar ngayanggat dan martabatnya penyakit hati. Itu tidak mengobati ya kan seluruh orang sakit dengan jawab iskal. Sekala nilai orang sakitnya nak mungkin dapat ubat tentang karena cik karap mati. Tayu jak ronsen orang karap mati. Ya pasang yang puranan impus tak pasang alat pacu jantung macam-macam. Yang wajar ti puau rumah he yana perumah cucuk duit geniring ngiang seneli ke dan tarik nyawa. Nyamanya doktor ataupun orang yang nak mengerti kan teruk rumah sakit pasang ju impus telefon. Maknanya ya cok alat pacu jantung, icok ada yang pulau ni ara. Oksigen engkau nak hiurang juli tu benar. Lagi maaf. Menyana ni yang buat ya ke abu itu. Yang dia betul ni. Menansi orang yang ubat penyakit hati pun. Kata orang jika produk oleh Allah ke neraka pun tak apa habis buat teror dekenan. Maka ketulis dalam kitab orang kata terseret ke dalam satu-satu pemahaman bid'ah. Baik coba-coba katanya tak tarik orangnya. Lagi 5 dah pedang halang mon tu. Bahu naik dia mentang. Cuma tugas tanya tak pegang-pegang orang lain baik dia ikut katnya mentang. Ya, ini tulis dalam kitab Menyahana Salah Majalisus Saniyah bab hadis alaikum bisunnati kan. Bab gepelah hadisnya yang nanawatin lop kalen. Angku pun nak lop gede empat ke pegang. Orang alim yang sempurna geturi penyakit hati martabat hatinya hangga ubat ubena orang sakit dia jawab kemuskilan bal yu'aliju marda ma yarju fihi qabulal mu'alaja. Tetapi ubat ianya orang alim yang kamil penyakit orang yang diharapkan padanya akan terima pengobatan dan perbaikan. Nampak ubat mentang ngampu ubat ngampu getepu di orang alim kamil ngampu getepu orangnya napak tak ubat dan bisa diterima pengobatan. Ada kala dengan kasyaf alim kamil pun al-arif pun kaduk tingkat kasyaf getepu yang orang yang jak pakai ubat ilmu baganyan jid tapi ilmu mentang atau qarain as-sabiqah ataupun karinah yang telah lalu masa yang lalu likut atau al-haliyah karinah yang abauronyan. Dan bermula kebanyakan demikian antara ulama Zahiriyah dan Sufiyah dan alim yang kamil padanya tiap-tiap. Kebanyakan demikian gepubat orang yang harap untuk terima pengobatan dan perbaikan antara ulama Zahiriyah ya, ilmu fikih dan Sufiyah ilmu tasawuf dan alim yang kamil padanya tiap-tiap ilmu. Adakala tidak menolong ia tiap-tiap guna akan man adakala hal sama sekali bantruk kenan karena getepu yang sit urang hana mungkin kita perbaiki kemuskilan menyebab surah ilmu guna hang jawab
punya penyakit hangga perubahan. Wala yujibu an iskalihi aslan, hangga jawab kemuskilan sama sekali, ataupun dijawab dengan pekerjaan yang cocok dengan hal orang teman yang ada cara jikalau memperhatikan ia atau mengambil iktibar ia, terhardik ia dengannya jawaban daripada ingkarnya yang tabi'i. Kemuskilan yang jihtemanyangnya tihai batih ada terjawab oleh para ulama, buh ulama zahir, buh ulama sufi, buh alim yang kamil, yang dua macam. Ndakalah hang bantu guprunya, hang jawab sama sekali, atau dijawab dengan jawaban yang tegedi ditim perhatikan itu jihale diingkar kepada jawabannya secara tabiat, ataupun kita akhir jawab dengan waktu yang lain, orangnya hang jawab ge upre nya tajak-jak lom, atau ge alih ingkarnya kepada ini waktu, asa harap bahwa berpindah ingkarnya kepada ini waktu, nya orangnya ge jawab hai terima karena akhlak jihan agat, tapi nya trip-trip kalau piye bacu kadang bisa diterima kita akhir dia jawab, atau dijawab akan jawaban ilzami bukan tahqiqi, jawaban yang penampak bahawanya positif tapi sebenarnya bukan jawaban yang positif. Fa innahu la yudrikil jawab al-haqiqi, karena orang itu tidak sanggup menerima jawaban yang sebenarnya karena sangat halus. Jawabannya akan hanja ke ulama kuno, halus tak jawaban, menjaga jawab bina waju dengan jawaban yang halusnya tidak bisa diterima, atau mungkin idrak nyai fikir itu tetapinya guru getepa tidak terimanya murid karena keras kepala dan mung. Yang kehinan perle ulama alim al kamil mangga geturi murid. Mai tanya mana betro ya buat kena tak buat aju kaitan yang terjawab aju pu kelamati ji menerima jawabannya, ataupun hana itanyangnya karena kerhule atau terkabu, atau itanyangnya betul-betul karena muskil. Dan jikana dan apabila nalah penyakit yang nalah mati murid musminah, maradan musminan, penyakit yang dapat melumpuhkan satu nok daripada al-falid, stroke yang tidak menerima ia akan pengobatan sehingga mati. Nah, tu macam penyakit yang tamai dauru penyakitnya, termasuk valid. Lanjut saja. Stroke itu. Dan dianya penyakit valid yang masyhur di sisi fuqaha. Au akiman, mali, mandul, akmu dengan patah atau dhammah, aqq, jarhun, luka, ataupun satu penyakit yang tidak ditasawurkan sembuh daripadanya ataupun tidak diharapkan sembuh. Maka katanya musannif la yaqbalul ilaja, kat tafsir lahuma, yang tidak menerima kesembuhan, yang sebagai tafsir bagi musminah dan akim. Bermaksud dengan penyakit musminah dan akim, penyakitnya hitam pulih menurut biasa. Wahidah kata tabib ayakul, maka yang cerdas daripada orang perubat itu bahawa berkata idza iya, ini penyakit tidak menerima ia akan pengobatan, karena makrifahnya tabib akan hakikat penyakit. Dia punya penyakit kronis ikhino ya mungkin pulih bahkan mati urang akhirnya nya punya doktor yang cerdik ipegah aju cuma hana ipegah langsung bak drog he uru lain ipegah nya kajian puo juga deh bu yasin nya wate almarhum Abu Panten katingah nada na dua dro santriwati na bu aju yasin mi luar, adik mi luar klik hitamang doktor sirai tubit doktornya lon tamang lon naik pegah haba
doktornya dengan yang minang yang buat hatinya nonton yang pui pegah you buat laju-laju doktornya Kristen tapi ke urung buat hatinya pegah you buat laju berpiuh-piuh dilung lain pemahaman nyan menyon kape pikir tepu kekuatan buat tanya membantu orang yang kena meninggal kan berarti hana leuban abu namun-namunan kalau babah na faham lantaran na pacuknya babah hana tak meri lagi abah no kai pasang bina lai rumah sakit kai pedua juga na mendung jadi na abah Said katanya ka yang minta ambulan nyen buat lun bentuk mekarat bakmi hana tunjuk pegah sapu lu hana kita yang bibuda pegah maka berhitan ruk lawa habis not holy ku kailap punya doktor yang cerdik kadik po karena marifahnya yang cerdik daripada tabib bahkan hakikat penyakit pasti kedepu penyakit pu kan maka hana ya ubat maka tidak berbimbang ia dengan mengobati orang sakit karena pada mengobati orang sakit yang dengan penyakit kronis benar membuang-buangkan umur dan membuang-buangkan harta. Iji habis wate dan meja abak orang sakit lain baru meroka harta orang waris atau keluarga orang sakitnya habis. Kemudian ketahui olehmu bahawa penyakit jahil yang daripada pihak Lujainil Ma'lum artinya jahil yang lagi penyakit itu dia tipet macam. Salah satu daripada macam penyakit jahilan diterima ubat dan yang ketinggalan tidak diterima. Dari macamnya sabah yang dia ubat, leti yang dia ubat. Salah satu adapun bermakna alladzi yang hana diterima. Ia alladzi salah satunya simannya adalah pertanyaan nyaman dan iktiraf nyaman karena dengki dan benci. Urang tu manyang dengki pala ke Allah ya bi nikmat ilmu ke urangnya. Ya temanyangnya sambil dalam hati ganya bergadah dan bengihnya menyorong iktiraf. Urang tu manyang karena dengki dan bengeh nyambah menan ke dia. Han keterima jawaban dia, han apa ya jawab. Dengki bahwa kamu cinta hilang nikmat orang lain atau kamu cinta turun musibah dengannya orang lain. Dan dianya dengki itu bukan gemar yang boleh. Benci tidak boleh, gemar boleh. Dan lain-lain. Gemar yang boleh, dianya gemar itu rindu misil nikmat orang lain dengan tidak ada suka hilangnya nikmat. Tanya hana galak tu bergadah nikmat bagop cuma tanya mohon lagi gebi kuria megubi ke tanya. Nyan boleh ragabah keun. Hina apa? Ragabah al-jaizah. Adapun dengki daripada orang yang dipergunakan nikmat Allah kepada maksiat maka boleh. Kalau ilah tidak orang nak gebi nikmat oleh Allah Taala tapi dengan nikmatnya dipubut maksiat nyan je cita-cita bergadah nikmatnya. Karenanya dengki ke orang yang mempergunakan nikmat bak maksiat pada hakikat itu meminta hilang kezaliman. Yang pebutkan dengki yang orang pupuk maksiat dengan nikmat Allah. Nak gadah zalim bagainya. Karena mempergunakan nikmat Allah bahana ridha Allah zalim muqabalah ji syukur. Dan sebab dengki itu takabur. Hantim terima kebenaran yang datang dari orang lain. Adawah. Senang tanya wate susah gop, susah tanya wate senang gop. Timoh tu dengki khubsun nafsi, berhati. Kemudian dengki
jika terjadi dalam hati dengan tidak ikhtiar kemudian didafa ayah, maka tidak mengapa dengannya. Sepakat ulama terus kedoi bentak egop senang terus kedoi ada je bergadah niatnya duduk karena kata apa kata tepunya dengki haram tidak boleh tertulak yang hana pupu hana dosa. Dan jika ada ianya dengki dengan ikhtiar kita pegang program dan diamal dengan muqtada dengki, umpama zuhur asar pada kharit coba tingkat dia cok harta ji dia ada curih muka-muka ji menyajih dari dia pu ia kera kena kejadian kan tak kala dia abuh sirah capli mesti ji fahramun ittifaqan ikhtiar untuk timbul dengki dan diamalkan dengan muqtada dengki hukumnya haram hana khilaf. Dan jika tidak beramal dengan demikian lam ati menteng cita-cita bergadah ni'mat tapi hana terjadi bekasan dengkinyan pada kharit hana ada kenapa hana ada pegah bro jih ba orang lain hana ada khianati ji pada anggota atau harta haram indal musannif ba imam tadi menteng harim. Tetapi zahir sebahagian beberapa hadis umpama Allah Ta'ala kepemaaf bagi umat lun daripada barang yang terguris dengannya oleh hatinya selama tidak ngomong ia dengannya atau beramal ia dengannya. Yus'iru ada mal hirmah jawab tadi. Menurut lahir hadisnya ada yang mau latih teman-teman hana tak pegah hana tak puput kepemaaf berarti hana harim menyolang hati. Sabuh hadis itu apabila kata dengki maka baik kata tuntut di atas maksud dengan kaul dan perbuatan. Menyuka dengki lamati di cita-cita gadah nikmat gop nyan baik truk bak takun dan tapubut. Dua buah hadisnya memberitahu hana harim apabila hana zahir asar pada kharid lamati menteng cita-cita bergadah nikmat. Seperti barang yang diriwayatkan daripada Hasan rahimahullahu ta'ala bermula hasad itu ghummah satu kesusahan yang tidak memberi mudarat ia akan kamu selama tidak kamu pulahi akan dianya. Susah latih teman-teman batak gegap senang nyah nak pupu menurut Hasan athabe tak pelemahnya takun tak pubut yang muqtada daripada kesusahan hati itu guna. Maka menyo orang jahil yang ditemanyang karena dengki dan bengih, tiap-tiap kali kamu jawab akannya dengan sebagus-bagus jawaban, sepasih-pasih jawaban, sewadih-wadih jawaban, tidak menambah baginya demikian jawaban melainkan marah dan dengki. Dengki yang lebih jauh aja punya temanyang karena dengki dan bengih. Tak ada dum gat dah jawab ujung-ujung je tetap bengih. Karena didorong pertanyaan i'tirad karena bengih. Jadi kan ingin menanti jawaban yang benar. Ada benar tak, pasih tak, jawaban tetap awaknya bengih. Pakiban ahsan jawab. Tiap-tiap kali kamu jawab akannya orang jahil yang dengki dan bengih puno dengan yang paling gad jawaban. Pakiban gad dengan bawa cocok pertanyaan. Cocok ianya jawaban akan pertanyaan. Dan didau akan resep iskal. Ubina muskil yang itu terjawab mendung. Dan yang cukup pasih jawaban. Mudah-mudahan pasihnya dengan ibarat yang halus. Lembut, hana kasar. Wa audah, lebih jelas. Dengan sekira-kira tidak diragukan pada pahamnya mufhum mana wadih li ghayati wuduh karena cukup terang jawaban. Dumnan jawaban tidak menambah ia jawaban bagi urang temanyang yang dengki, tidak menambah bagi urang temanyang yang dengki oleh demikian jawaban yang bagus kecuali tetap bengih dan dengki. Nyo illa ghaidan wa hasadan yang untuk takkid dam. Getakkid gecela ke urangnya
bima yusbihul madah, dengan barang yang menyerupai puja. Wal ma'mul at-tabi'i ayazida mahabbah wa misrah. Padahal yang diangan secara tabiat atena muskil datemanya kagi jawab dengan jawaban yang cukup kan, yang tak inginkan adalah lebih mentamah kasih sayang dan kegembiraan nak mendih nyokan mentamah bengih mentamah dengki. Maka ini yang bertanya itu tidak menghendaki ia akan menampakkan kebenaran. Cuma yang didorong oleh dengki dan bengih, kan ingin tahu mana yang benar. Tetapi menampakkan bahawa sungguh tidak ada baginya si sa'il tujuan terpuji buat temannya. Maka pihak orang jawab atau ulama yang arif yajibu mutarakatuhu, wajib meninggalkan, membiarkan orang temannya tidak perlu kepada jawaban dengan ma yang datihnya orang temannya daripada penyakitnya. Maka nampaklah, jelaslah orang temannya di tengah daripada man fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada. Lama tejih kerana penyakit segala temannya bunuh, iaitu hasad dan ghadab. Maka hati dijawab kerana didorong oleh hasad dan ghadab hati temannya mengetamah lam akan mereka itu oleh Allah nisbah penyakit. Fattarik solusi terhadap ulama menyelaginya nurun temannya karena dengki dan bengih, bahawa jangan berbimbang ia dengan jawabnya si sa'il, kerana tidak ada faedah pada jawab. Bahkan yang diharap-harap itulah kemelaratan. Maka bermula menjauhkan diri itu lazim. Pejurah mentengah orang lagi kan. Fa in qila maka dekedi naurun tumanyang. Sungguh telah menyebut oleh para ulama begininya, sa'il itu ada obat. Tahubat ilmian wa amalian. Orang yang penyakit lagi nyan bunuh, yang ke kronisnya na ubat cid. Yang pegah ulama cid, dua boh ubat. Leboh ubat. Ilmian, amalian, kal'ian. Pubut ile. Anyan yu amai ilmi, anyan yu tinggal penyakit marah dan dengki bunuh. Menyanyan kepegah oleh ulama cara pubat, bagaimana tidak memberi faedah jawaban. Berarti dia jawab, walaupun orangnya itu manyang karena dengki dan bengih. Ulun jawab bukan syarih. Bermula demikian, ubat yang kepegah oleh ulama sufi ilaji ilmian dan amalian dan kal'ian adalah setengah daripada wujudaniyat. Nyata kalau tanya pun juga ikut ini zuk. Yang adarlah ilzam dengannya hanjit, tapi ilzam orang betruk buat tingkatnya. Dan ma zakartu atanya lun pegah puno hanjit pubat hayasanya bagi munsif muridil haq wa mustarsyid yuridu minka idzalah mardah wa ma dzakarta barang yang kata pegah puno na urang pegah na ubat ilmian amalian dan kal'ian nyan ke urang yang insaf, kan ke urang yang dengki dan bengih tu manyang. Muridil haq ganyan insaf ge iradah kebenaran, ingin tahu tah yang betul. Mustarsyid orang lagi putunya, lagi bimbingan yang menghendaki ia daripada kamu akan menghilangkan penyakitnya. Untuk bergadah jahil kaya nampum bit. Dah yang betul itu yang salah ya teman yang tu. Nyan yang giyu jawab puno. Punya orang yang giyu jawab dengan ilmian amalian kal'ian, nyan jawaban preh truk bak kasyaf, truk bak wujudan, truk bak zuk. Hanjita positif orang yang tajuk ilmiah tajuk amai mengatruk kenan dum kau rumah amai hana citruk au dzalika binisbah ila nafsil hasil la minal ghair, ataupun demikian jid ubat dengan ilmian amalian dan kal'ian dengan nisbah kepada dua orang dengki droganya sadar ente ya cok terikat ya tulu nak truk kenan nak jiuh penyakitnya
Kan daripada orang lain yang pubat orang dengki. Kedua ke sadar dia mubat. Dia minta ilmu, dia amal, dia tinggalkan dengki. Yang boleh. Tapi yang katanya tak jawab pertanyaan gaknya yang dasar dengki guna. Han boleh bahkan bertambah dengki. Sebab dalam hati bergadah nikmat malim bak orang yang temanyangan. Mangang temanyangan bertambah cara dalam kadang orang yang ganyan dengki guna. Bertambah dalam dengki. Ini satu syair. Bermula tiap-tiap permusuhan itu kadang-kadang diharapkan akan hilangnya. Aceh, dua ke konflik yang raya puluhan tahun tapi akhirnya bisa hilang. Izalatul ghair iyaha maksudnya dipegadah oleh orang lain, iaitu Marti tahunan kafe berdamai Aceh Antisari Antisari buat kafe berdamai. Nah, permusuhan yang bisa damai. Adakala dengan nasaih, adakala pelajaran, adakala dalil, hujah dan bayan. Cara penghilang adawah le macam cara dan bisa hilang kecuali adawah man adaka an hasadin, kecuali permusuhan orang yang dimusuh ia akan gata karena dengki. Dia musuh karena dengki, fa innaha laisa bimarjuwil izalah, maka adawah itu tidak dengan yang diharapkan hilang. Mudah-mudahan bagi ini itu menganggap al-hasud dalam hadis termasuk orang-orang yang masuk neraka bighairi hisab. Jadi orang dengki akan masuk neraka tanpa hisab. Bebas masuk. Maka sepatutnya bahawa kamu berpaling daripadanya orang dengki dan kamu tinggalkan orang dengki beserta penyakitnya. Pandai penyakit daripada susah, gundah, picik nafsu. Picik nafas dan nafsunya pergi tak le makna. Sangnya kan nyoka susah, kagundah, nafas yang dimedari. Karena dararganya kembali kepada diri sendiri baik di dunia dan di akhirat. Dan tidak darar maksudnya antara orang dengki dengan orang yang didengki. Orang yang didengki bebas kan ya. Ghammu, huznu, daikun nafsi, darar, mandung, gedih, kesihasid di dunia dan akhirat. Balqat yanfa', bahkan kadang-kadang punya kemaksud na manfaat. Pun manfaat. Ubina amalan orang yang dengki kan gejuk ke orang yang didengki. Kan Allah Ta'ala fa'arid amman tawalla an dzikrina. Berpalinglah kamu Muhammad daripada orang-orang yang telah berpaling daripada zikir kami. Belum bukan berpaling, tak pegah nak betul. La'allal a'la kaunul murad minadz zikri al-Quran. Mudah-mudahan yang paling tinggi keadaan maksud daripada zikir Quran. Jadi kerana saya nak menumpak kalimat zal kehra dalam kitab, hadis, Quran yang memandung meratib. Kalau tentu. Takalan tafsir menyasina Quran. Id min hukmil Quran hirmatu nahwil hasad. Karena sebahagian hukum yang ditulis dalam Quran haram umpama dengki. Maka orang yang hendak tinggal dengki, maka sungguh berpaling ia daripada Al-Quran. Ya, bang buta. Jadi man a'rada an fa'arid amman tawalla an dzikrina. Nabi hangga biputodro dengan orang-orang yang hana mengamalkan isi Al-Quran. Salah satunya adalah haram dengki. Walam yurid illal hayata, dan tidak menghendaki kecuali hidup dunia lagi di ujung. Urung dengki hana perlai ke akhirat, perlai dunia mentang. Bahkan karena hasud la yuridu bihasadihi illa ghardan dunyawiyan. Karena urung dengki tidak maksud dengan dengkinya kecuali tujuan yang duniawi. Maka barang siapa yang tidak menghendaki dunia, tidak berani ia di atas dengki.
bahkan menyesal daripada saatnya dan taubat ia. Nya urang yang hana geperle dunia karuh dengki gop nyan langsung ke taubat. Karena yang tujuan utama urang dengki adalah kepentingan duniawi. Wal hasud bi kulli ma yaqul wa yaf'al yukidun nar. Urang dengki dengan titip barang yang gemarit, artinya yaqulu qaulan gekun tutu yang penyebab dia karena dengki, dan gepubut but yang penyebab dia karena dengki, yang mana kadzalik. Bukan mutlak tip-tip perkataan dan perbuatan daripada orang dengki. Bentu ada semayang pi kena baca Fatihah, nah rukuk sujud kan tutu dan buat yang motivasi dia adalah yukidunar, yang bebut kagepu dia apui fi zar'i amalihi, dalam tanaman amalan. Padi kada jeko kageple bensin getut, yakni kama an-nar, sebagaimana barang basuh api mentalafkan ia akan dunuk, demikianlah dengki merusak ia akan amal. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salam, al-hasadu yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Dengki makan amalan kebaikan, arti makan hino yuzilu wa yubtil, hilang dan batal, seperti barang yang dimakan oleh api akan kayu bakar. La yakhfa, hana tesam bahasa yang zahir daripada kalam musannif. Di sini dengki yang zahir berkesan pada anggota, lita cita-cita bergadah nikmat, menyenikmatnya tari dia play itapli muka, nikmatnya harta dia cuba, nikmatnya tiga ya, nak lemah orang pun tapi ya. Tapi anak punya nak cirit dia, wan cirit kat lemah. Nyan dengkinya yang ipajuh amalan kebaikan ke dalam hati adalah hati kan kalau jauh ikut dan kalau dan sungguh lun dengar daripada mazhab musannif, sesungguhnya pekerjaan jika diperdapatkan pada dengkinya ikhtiar kemauan roti padahal hana nampak bekasan pada kharit, maka haram. Jadi ikut bunuh kana menyebab Imam Ghazali hari madah hana bekasan pada kharit. Kecuali buat dikatakan keciban dapat tanggung bunuh hina berzahir asar baru ipajuh amalan ipajuh punannya hasanat. Muradnya musannif menyatakan mahwa asyaddu, menyatakan dengki yang berat, dengki yang berat yang kan nampak bekasan pada kharit. Walaupun tidak ada pada kalam musannif barang yang menunjuki di atas gahasar barang yang menyebut dia musannif akannya barang, karena menyebut dia musannif akan sesuatu yang tidak menafikan bagi barang selainnya. Jadi ini jawaban dua, berarti menyo yang ke tingkat tinggi yang kadahir bekasan pada anggota kendengki lang hati menteng, menyo dengki tingkat rendah yang lam hati menteng hana zahir bekasan. Efek samping ji hilang dan batal amalan kebajikan. Kemudian sesungguhnya pekerjaan itu hana jenis terhapus sebagai taat orang mukmin dengan sebab maksiatnya orang mukmin, dan hana jenis dan hana terhapus bagi maksiatnya dengan taatnya. Masalah hapus-hapusnya hana buh taat han terhapus dengan maksiat, buh maksiat han terhapus dengan taat. Yang lagi pura buku amilan bak kedai kena itanya nang langganan ta bak kedai wate han apeng ta cok ju barang, wate napeng ta ju nya ke bengkleh kolom amilan dan pemasukan bayaran tu so na mat buku yang ta cok barang tiblah tuli wate ta cok peng tiblah tuli nya di sini hana hidup kena, di sini api hana perusak gede di dua itu ungkleh pajan tireleh hote tepa uyu kena. Kalau amilan nin pemasuk atau penyetoran, setoran, set. Setoran dengan am dengan set, amilan setoran. Yang kedua je hana betul-betul kembana hino penan cok barang teribe. Nah setoran teribe, peluang taje kena hana dua ser.
kolom masing-masing. Oh total dia baru nyan han hapus yan taat, han dihapus maksiat, maksiat han dihapus taat. Inda ahlil haq, ya ahlil haq sama dengan ahlu sunnah wal jamaah. Tabala ia nak betul. Zahir kalam musannif di sini memberitahu ada terhapus hasanah dengan sayyi'ah. Ya. Dan kemudian kan al-hasadu yakulun hasanah. Kai paju hari kamu terhapus. Punya sampu gada hendaknya kan iluk dalam perut sayyi'ah tadi. Wa huwa zahir mazhab Abi Hasim. Nyan menyalagian lahir mazhab Abi Hasim dan Abi Ali. Tahu ya, Mu'tazilah. Waqad urida alih dan sungguh diiktirat orang hati hurung yang dua annahu kharqun lil ijma' pegah terhapus peringat bagi ijma' ulama, bahkan yang cocok bagi mazhab jumhur Mu'tazilah lah nya pegah terhapus pandai jumhur Mu'tazilah daripada satu dosa besar menghapus seluruh taat. Di ahli sunnah na yang mengklaim yang pegahna di pajuh hasanat li sayyi'ah Abi Hasyim dan Abi Ali getula karenanya menentang dengan ijma' bahkan cocok dengan mazhab Mu'tazilah. Jawab Mu'tazilah tabuh desa raya dah pubut nya ubina taat terhapus mandum. Ahli sunnah mengklaim lagi apa pun bak kolom roy masing-masing tinggal mata keputren yang kejut nak kait itanya orang yang menetap diri di atas dosa kecil gekait hana dikerasi oleh taat akan maksiat baru pasik. Berarti menyela taat dengan maksiat aku total untuk hidup yang golom pasik. Maka dijawabkan muskil tanya sedangkan yang ijma' ulama hana tampuh gemai hadis ditunjuk kepada tampuh. Kiban jawaban atau solusi nak baik menentang ubi raya hadis yakulul hasanat. Hanya punya terhapus kacondrong kepada Mu'tazilah. Sedangkan mazhab yang betul hana ditampuh-tampuh le maksiat akan taat, le taat akan maksiat. Kiban dah peglah atas likut puno yang secara lahir terhapus. Maka dijawabkan dengan buasuh murad pubata lipat ganda hasanah bukan perdunya. Yang perdai baksa amalan kebaikan yang pokok je baksa. Cuma kan kali dah pegah tapi sabuh 10 sabuh 700 sabuh bighairi hisab. Yang 10-nya yang terhapus. Yang 700-nya yang terhapus. Yang bighairi hisabnya yang terhapus. Adapun pokok hasanah yang haik ditampuh oleh sayyi'ah. Menancit sayyi'ah ditampuh oleh hasanah. Dan kemungkinan lam bahwa diiradahkan dengan ibtal naqlu hasanatil hasid ilal mahsud. Ya, jawaban yang kedua, makna pubata le dengki akan amalan kebaikan gepina amalan kebaikan orang dengki kepada orang yang didengkikan. Kahana le tampuh hana cik magicau gejok gede. Gejok atas hasid gejok ke simah sud. Lebih-lebih lam apabila dijenguk-jenguk lidah padanya. Yang kedudukan ibarat bunuh yang lahir bak anggota kan apa bunuh dahara asruhu fil jawarih nya kagesare haju. Pakiman makna zahir bekasan dengki bak anggota gepegah-pegah bak gop tentang kebencian gaknyan dengki gaknyan bak orang lain terhadap zero-zero orang. Dia bunuh hana lah mati mentang ya Allah tangku bergada ni amayan bekna di keji ame ku zagai kamunan. Nya hana zahir lom tapi myoka lahir walidah nyan yang bermaksud diikut ma tahara asruhu fil jawarih. Jadi baru jitut amalan kebaikan nya jawaban kelhe akan kedua tapi kita mahklah hati tubuh macam la siaman lebih-lebih lem apabila kai pupanyang lidah padanya si mahsud bahwa kaman yarmi aduwahu bihajarin falam yusib aduwah wa ada ila aine fa'ama
Urang yang kagak marit kelilam hati menteng dengki ke saudara urang sabantat lagi saudara urang yang gerha musuh nganu batil. Maka hana mengenai ia anu batil akan musuhnya, kembali ia anu batil kepada matanya urang gerhom. Maka ibu buta ya anu batil akannya mata. Yang lagi yang perbandingan terhapus amalan kebaikan urang dengki bunuh dengan sebab dengki tak katanya gerhom musuh hana kenang dipantul puji pental montal. Mental lah. Mentalnya pemikiran. Mon kalain. Wat taujih anal hasad yuaddi ilal kufri. Untuk taujih lo mendukung lo pendapat bahawa hasad itu dipajuh amalan kebaikan. Nanti nyokakulhe tang. Cara ji bermula taujih pegat dukungan bahawa nak terhapus amalan kebaikan gara-gara dengki dengan cara dengki membawaki kepada kufur menghapus ia bagi hasanah ijma menyakufurnya sepakat kufur hino murtad maksudji getanya cukup jai kata beramal selama udip yang kau likut tahu-tahu dah murtad yang terhapus hana khilaf tajak berlaku kena wagian bab tentang dengki membawaki kepada kufur akhirnya nanti terhapus amalan karena kufurnya la yakhlu an bu'din pegat dukungan untuk dengki dipajuh amalan kebaikan dengan cara yang lagian hana sunyi daripada jiuh wa ulai dah hana ikab kama la yakhfa sebab yang berfungsi untuk hapus amalan bukan dengki tetapi kufurnya bukan dengkinya baru sabar atra yang hanjip ubat penyakit yang hanjip ubat urang temanyang karena dengki dan marah sampai kada kalau mazhar 60 pet suma'lam anna maradhal jahli ala arba'ati anwa'in ahaduha kali sabo temanyang karena dengki dan marah yang nak jawab. Yang kedua daripada allazi yang tidak menerima ubat bahwa adalah penyakit jahil itu dan sakitnya daripada ulo-ulo. Arti hamakah musapat bangai ngen-ngen. Jih lawan cerdik dan cerdas. Jih mana? Hai. Siapa makna jih? Siapa cerdik, siapa cerdas. Nyan nurun demanyang. Musapat bangai ngen-ngen. Hana ba'ji cerdik dan cerdas. Dan dianya penyakit yang ulok-ulok itu tidak menerima ia akan ubat. Murah meriah. Mudah-mudahan maksud daripada hana terima ubat dianya maksud itu sukar ubat. Kan han pulih sama sekali menyanyo. Pulih tapi trip. Wa illa qalu menyokan lagi yang maksud berkata mereka itu ilajuhus sa'yu wal jiddu wal muadhabah fi ta'allum. Cara ubat urang dan bangai bunuh adalah berusaha sungguh-sungguh menetap diri pada belajar. Nah ubat penting. Tapi hanji jabut hitun 2 tahun payah bertrip. Sabar-sabar pula tak duduk lah tahun. Kan pulih ulok-ulok. Atau maksud daripada ulok-ulok ini sahib kuwah balada fi nihaya. Urang tegak tak bangai, nak kan tegak bangai berat kan, baik tegak bangai. Kuwah kan tegak kan. Baladah bangai fi nihaya dalam kitab nihaya. Sahib kuwah baladah fi nihaya. Urang yang ti habis-habis bangai juga. Kuwah dengan fi nihaya apa makna? Habis ren bangai. Lakin la yunasibuhu siyakul kalam, tapi menyanyian tamrah han cocok dengan haba uka dan haba likut. Urang ulah-ulah hanji ubat tehdali seperti barang yang nakil Nabi Isa atis Nabi tanya dan atis Nabi Isa salah dan salam, inni ma ajaztu min ihya'il mauta wa qad ajaztu min mu'alajatil ahmaq. Lun hana lemah daripada pudip urang mati. Menyo urang mati lun tunjuk mati itu biar julang kubu. Tetapi long lemah daripada ubat urang ulo-ulo.
Nabi Isa ke berjara menyuruh ulo-ulo hati lu tapi baru mati je lumpuh dip. Nyandup berat. Mudah-mudahan contohnya mabni datu riwayat daripada Nabi. Karena syariat Nabi awal kan han berlaku kegadanya kecuali nak sambung oleh Nabi. Sebab puntung aja. Syariat Nabi awal begitu wafat puntung kecuali kesambung oleh Nabi yang sesuai yang berwujud. Jadi kepuci kejap mai le Mughazali haba Nabi Isa masjid tanggung yang tanya sebab tanya Nabi Daud. Hoka. Mudah-mudahan misal jakme ceritanya terbina di atas riwayat daripada Nabi wa illa menyahana kesambung oleh Nabi tanya ma yang dipahamkan daripada kitab mereka itu Nabi awal atau didengarkan daripada ulama Nabi awal ni bab barang si tengah ni bab barang yang hana cocok untuk je kehujah dengannya barang. Ana pun ya tulis dalam kitab tanya ada Nabi awal yang hanya pakai dakwah bab tip-tip kornen bu kornenan. Bermula dakwah pada tip-tip sabah kurun kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam itu laisa bimasmu. Kurun uka masa uka oleh Nabi Isa tak pegah-pegahnya pada Nabi Isa mana pada Nabi Isa medenya nak agak dengar. Karena dia syariat orang awal nak berlaku le kegadanya begitu wafat kaya Nabi haju. Dekat surat undangan lewat tangga je mana. Ana jak juk le ni muka lewat tangga. Ho cerita me balik bakung. Horka. Kalau mungkin yang mana bahasa ngulun hana lemah lun ni bab pudek rumati. Karena di tengah ni bab mujizat Isa pudek rumati tapi dengan izin Allah Taala padahal sungguh lemah lun ni bab pubat urung ulo-ulo. Maka pubat urung ulo-ulo itu lebih sukar ni bab pudek rumati. Yuskal. Dimuskilkan cian haba kanyo lagi yang gekun le Nabi Isa tapi na muskil bacut sesungguhnya pekerjaan apabila na pude urumati ada jalan mukjizat maka kedua-duanya itu pada tidak sukar sama pude urumati mukjizat Allah bi puhai teman ya kan ananya pulang pubat urung ulo-ulo pih menyo adanya kekuatan gebila Allah sama mudah kan apa ya wa in alal adah turut silangkah bet tadang di atas mukjizat secara kebiasaan maka ihya mumtani menyokan mukjizat secara adat pude urmatinya tidak bisa mualajah ahmaq ka yumkin ubah urung lo-lo puno kadang mungkin sebab tege plus puno makna ulo-ulo kan ham puruh makna han diterima pu ubat asru kan yang pun ada penyakit yang main sampai mati kan terdengki puno han pulih-pulih menyonya mungkin pulih tapi trip kanyan muskilun dan jika dimaksudkan daripada pudip barang yang dia nyabaran dengan jalan mukjizat dan mualajah ma yang dia nyaman dengan jalan adat itu tidak ada faedah pada pegat sukar hanjir pegat perbandingan ya nak itu tak pegat muskil ho tadang lumayan tadang ba Allah bandua hana sukar tadang ba adat bandua sabah hanjit tadang sabah saho hanjit bersama pada menganggap sukar yang satu maka mudah-mudahan kalam terbina di atas fardu dan takdir dan tandir yakni jikalau adalah pudip rumate itu ditakdirkan sanggup pada adat bagi manusia menghendaki hati mabih-habih gai mubat li tabib bagi penyakit yang sukar lebih dia hati mutamah sukar dan kekuatan yang sangat payah tata kedi oleh Allah Ta'ala gebi kekuatan kepada manusianya untuk pudip urung mati secara adat. Yang berarti doktor
yang sanggup ubat penyakit yang payah pulih, payah diminta ilmu watihnya law badung keluarga kun watihnya law. Baru pudip urang mati. Jadi harus belajar relay bab pulih penyakit yang sangat kronis. Olehnya baru minta kepandaian pada saat nyawa yang ini terbit bujit tertutup. Kan nya urang kena mati, nya urang kala mati, payah minta ilmu ke cara pegat nyawang dan pasal nyawang. Sebab nyawang yang kacau dia hanya kata Allah Ta'ala. Hai. Nyamnya kekuatan manusia akan wujud pegat nyawang lain. Hai. Kipan dia. Sebab menyawang Allah pun kacau pulang. Barang pinjaman tiat Tuhan bi kan. Kiraban orang di. Mati. Kita mati. Apa dengan akhirana menghingga aleci oro aleci malam aleci pojan nyawang gila hana tru gawa aga hana pre tru hana tru olain gawa. Jadi menyanggupi kekuatan manusia untuk menghidupkan orang mati berarti harus belajar ilmu kedokteran. Oleh sanggup pulih penyakit yang sangat kronis, tamahlam hingga jid ciptakan nyawang dan jid pulup nyawang ba urang yang mati. Menyona laginya mengobati ahmak a'dam min darika usran. Ya bang keputra nampir dia pun. Baik terpudang kemujizat pu dia urang mati. Gebi kekuatan ba manusia pu ilmu yang harus dimiliki dia tidak doktor untuk pu dia urang mati. Pulih urang ulo-ulo. Dia akhirnya bayar dia ikula. Ya baru pai. Atau bakna lau mai dah fikir. Kiban ulai lagi le. Yang kali ketulis karang tak pula kana lau. Ataupun nak sah habanya murid daripada orang mati kafir. Yang kagat tu lah. Innaka la tusmi'ul mauta kana kedali awak cak matauro pegang je talqin main. Yang orang mati nangka kafir. Orang yang kagetok kufur oleh Allah Ta'ala nya hana budaya dakwah, yakni amkana mu'alajatul kufar. Mungkin tak ubah orang kafir dengan tak pengerti yang benar dengan jalan mukjizat. Kafir berat hal pelemah mukjizat atau nasihat dengan dalil tapi tak ubah urung ulo-ulo. Buh awak kafir ulo-ulo atau lain kafir. Dan dalam kitab Muhadarah karangan Imam Sa'alabi kagena kalam atau dari Isa alaihi salatu wasalam, saya sanggup mengobati akan orang buduk dan supak, maka ulun pulih kedua-duanya dan dipecapai akalun oleh pubat orang ulo-ulo. Maka dasar di atas ini mungkin bahawa dimaksudkan dengan urang mati katurut lom bunuh ka urang mati kafir lau amradin syadidah, urang yang mempunyai penyakit yang kronis seperti buduk dan tupak.